ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ayo, dijawab, he. Waalaikumsalam. Malam, Waalaikumsalam. Mbak. Malam, Pak. Oke, jadi saya mau review pertemuan kita sebelumnya. Saya ada miss dari kelompok C untuk apa namanya pemaparan minggu lalu. Bukan minggu lalu sih ya, hari Selasa ya. Hari Selasa dari Mas Hendy Yusdiantoro itu belum sempat saya catat dan juga tidak ada apa namanya, tidak ada file yang diupload ya. Ada Mas Hendy atau Mas Sayuki Hamzah atau Mbak atau Raihanati, Robi Maulidana, Tia Oktaviani. Oh ini ada Mas Hendy Yusdiantoro. Halo Mas Hendy. AFK ya ini ya kayaknya ya. Ya mungkin nanti bisa kita hubungi lagi. Jadi ini saya belum punya catatan untuk kelompok C ya, Smart Home. Kita mulai dari kelompok A lagi. Oke, sudah kelihatan ya semuanya ya. Kelihatan? Sudah Kelihatan, terlihat, Pak. Oke, baik. Kelihatan, Jadi Mbak. mengulang dari kelompok A dengan anggota Mas Hadi Purnomo, Audrik Juanda Jamil, Yevian Rahma, Faisal Asar Suherman, dan Zahratul Aini. Untuk hari ini yang hadir siapa aja ya? Mas Hadi hadir? Hadi Purnomo. Mas Hadi lagi UTS, Pak. Oke, berarti ini siapa yang hadir? Faisal Asar. Saya Yevian, sampai saya cari lagi, Pak. Oke. Berarti oke ada mewakili. Oke, jadi senangkap saya kemarin untuk tema Smart Energy dengan judul Rancang Bangun Smart Energy Meter sebagai alat monitoring dan kontrol penggunaan listrik berbasis IoT. Ada dua hal yang dibahas yaitu monitoring dan kontrol. Untuk monitoringnya sendiri ada arus, tegangan, dan daya menggunakan PESM. Jadi nanti kalau seandainya kita menggunakan PESM itu sudah dapat arus, tegangan, daya, frekuensi, dan lain-lain. Jadi sudah lengkap ya. Dan untuk PESM sendiri itu cukup akurat dan cukup bagus ya. Maksudnya untuk kalibrasi sendiri nggak terlalu ribet, nggak terlalu beda jauh untuk apa namanya, untuk nilai yang dihasilkan. Oke, dan untuk kontrolnya sendiri on off menggunakan relay. Ini yang dikontrol adalah penggunaan arusnya ya. Jadi menurut pemaparan dari kelompok A kemarin ada penggunaan daya yang dibatasi, entah itu overload atau ya salah satunya overload. Nanti mungkin bisa dibahas lagi oleh Mas Faisal Asar untuk kontrolnya ini apa aja yang dibatasi seperti itu. Jadi jika ada overload bisa langsung cut off. Oke, mungkin saya kasih kesempatan untuk kelompok A untuk melengkapi. Kira-kira bagaimana? Silakan Mas Faisal Asar. Kita tuh lagi udah bikin PPT buat laporan progresnya, boleh sekalian aja nih, Pak. Oke ya, saya stop share screen-nya. Oke, silakan. Sebentar, Pak. Dibuka dulu. Sudah.
Eh, sudah terlihat, Pak? Sudah terlihat. Nah, ya. Jadi di sini dari kelompok A, saya mewakili untuk menjelaskan tentang presentasi proyek akhir mengenai rancang bangun Smart Energy Meter sebagai alat monitoring dan kontrol penggunaan daya listrik berbasis IoT. Boleh next. Ya. Nanti di sini tuh alat dan bahan yang digunakan yang nanti kita bakal pakai kemungkinan ini PSU switching, stop kontak, kabel NYM, WMOS, relay, terus box panel buat packagingnya ini, terus ada lampu fire indicator 220 volt, rel MCB, terminal block, kabel steker, sensor PZEM, terus kabel LED, OLED, dan juga resistor. Yang dimana nanti ini bisa berubah tergantung sama situasi nanti perangkaian. Lanjut. Ini untuk RAB-nya yang nanti akan dipakai. Boleh next saja. Nah, ini buat skema rangkaiannya. Untuk sekarang ini, untuk plan kita, nanti WMOS-nya dihubungin ke LCD OLED buat nanti nampilin data tegangan arus dan daya dan frekuensi. Kalau misalnya lagi gak ada jaringan internet, nanti masih bisa dilihat penggunaannya. Terus nanti WMOS-nya juga dihubungin sama relay buat nanti terhubung sama stop kontaknya ini buat nyala sama matiin alat yang terhubung sama stop kontak tersebut. Terus nanti WMOS ini juga terhubung sama PHESM yang sensor ini yang nanti akan mengukur data menghasilkan data tegangan, arus, daya sama frekuensi. Yang dimana nanti PHESM ini akan dihubungkan sama sumber listrik PLN juga buat nanti penghitungannya juga. Terus di sini juga untuk datanya ini nanti akan dikoneksikan lewat Wi-Fi yang nanti kita datanya bakal sambung ke Blink dan nanti rencananya kita bikin user interface sendiri juga pakai MIT App Inventor gitu Pak. Boleh dilanjut. Ini untuk skema wiringnya, tapi ini masih awal-awal belum karena di sini masih pakai Node MCU, kita belum pakai yang ini, belum diupdate karena ini masih pakai data referensi gitu. Boleh next aja. Nah, ini untuk flowchart-nya. Nanti dia akan mulai buat pemeriksaan cek koneksi internet, terus nanti bakal ada switching gitu. Nah, nanti WMOS-nya ini akan mengukur data hasil tegangan arus dan daya. Terus setelah menampilkan nilainya itu, nanti kita ada proses kontrol relay-nya itu dari aplikasinya gitu, Pak. Gitu sih intinya. Boleh next. Oh ya. Sudah habis ya? Sudah selesai Pak sampai ya. situ untuk progresnya. Nanti baru mulai perakitannya sih besok Pak. Nah, Oke, kita baik. baru bahas konsepnya aja sekarang. Ya. Untuk relaynya sendiri tadi itu buat ngontrol apa namanya overload atau bagaimana? Atau konsep pulsa kayak Nah, listrik asalnya prabayar gitu? di sini tuh kita tuh emang lagi bahas itu Pak. Tapi kalau buat dari saya kemungkinan untuk bisa programnya kayaknya pulsa Pak. Oh, pakai pulsa juga. Pulsanya tapi ini inputannya jadi kayak kita customer-nya pemakainya kita bisa batasin berapa kWh yang nanti bisa dipakai gitu Pak. Jadi bukan pulsa gitu. Jadi kita udah batasin kWh-nya sekian. Nanti kalau misalnya udah sampai batas itu nanti dia langsung mati gitu Pak. Oke, baik. Oke. Jadi model kayak prabayar gitu ya? Nggak perlu bayar sih Pak. Soalnya ini masih kayak pembatasan kWh yang nanti bakal dipakai sih Pak. Ya, Gitu. kayak mirip kayak contoh kayak aku menentukan untuk channel ini untuk alat ini saya batasi 1 kWh gitu. Jadi kalau seandainya Nah, habis ya dia cut itu. Bukan ya, sebagai pengaman kalau overload gitu ya.
kayak source it with itu kayak gitu. Itu masih dibahas Pak, soalnya kita masih bahas buat programnya gitu sih Pak. Program buat nanti kalau overload bakal gimana. Cuma kalau yang udah ketemu konsepnya kayaknya yang pulsa itu Pak, yang batasi KWH. Oke, baik. Siap, terima kasih banyak. Ini berarti udah cukup ya. Oke ya. Untuk total RAB tadi berapa? Oh, RAB tadi tuh sebentar Pak. Apa ya totalnya? Oh, ini belum di total Pak. Totalnya ada 624.700 Pak. 624.700. 24.700. Oke, siap. Oke, terima kasih banyak untuk kelompok A. Saya lanjutkan ke kelompok B ya. Untuk kelompok B ada smart monitoring. Saya coba presentasi lagi. Ada smart monitoring. Maaf ini salah ketik ya. Ada smart monitoring dengan judul rancang bangun smart monitoring dan controlling suhu ruangan menggunakan WMOS D1 R1 berbasis IoT. Nah, kemarin masih ada apa namanya? Bukan perdebatan sih, kayak diskusi mengenai fiksasi judulnya, nanti bisa dipresentasikan kembali jika ada perubahan. Dan di sini ada dua fokus, yaitu monitoring dan controlling. Yang pertama ada suhu dan kelembapan menggunakan DHT22 dan kontrolnya menggunakan kipas dan heater. Dan kipas di sini kemarin sempat dibahas menggunakan L298 dan heaternya menggunakan BTS 7960. Oke, baik, untuk kelompok 2 saya persilahkan untuk melengkapi presentasinya, silahkan. Kelompok 2, kelompok B ya. Silakan timnya Nurkolis dan kawan-kawan. Halo Pak. Kelompoknya Hilham Rizviki. Ya, gimana? Halo Pak. Mohon maaf, sebelumnya ini kita belum ada diskusi lagi ya Pak. Baru by WA aja, belum ketemu sebagai Gmeet gitu, baru kita mau rencanain besok malam. Jadi Oke, kalau baik. misalkan presentasi itu mungkin kayak kelompok A tadi belum tadi sih bahas tentang terkait judul itu akhirnya udah sepakat untuk WMOS D1R1-nya dihapus. Terus juga ini terkait RAB juga masih mau kita bahas kembali terhadap alat-alatnya gitu Pak. Mau difiksasi kembali mungkin besok malam Pak. Oke, baik. Untuk judulnya bisa dibacakan lagi. Rancang bangun. Berarti kan rancang bangun smart monitoring and controlling berbasis IoT. Udah gitu ya mungkin Pak. Tanpa ada menggunakan WMOS D1R1-nya Pak. Oh, tetap ada suhu ruangan ya? Kenapa Pak? Rancang bangun smart monitoring dan controlling suhu Oh ruangan iya, berbasis IoT. iya ada tetap yang dihapus WMOS D1R1-nya aja. Oke, baik. Sisanya sama Pak. Tidak ada penambahan metode ya, kayak PID, fuzzy dan lain-lain untuk dicantumkan di judul. Iya Pak. Belum, enggak ada. Belum ada itu. Aman ya. Untuk L298 kemarin jadi dipakai? Nah, iya itu Pak, mungkin besok masih mau dibahas kembali terkait alat-alat yang fixnya gitu Pak. Oke. Oke, siap. Terima kasih banyak untuk kelompok B. Nah, ini untuk kelompok C. Kembali, Pak. Oke, baik. Untuk kelompok C ada Mas Henly Yusdiantoro. Apakah sudah bergabung dengan kami? Henly Yusdiantoro. Halo Pak. Oh ya, Robi Maulidana. Mas Henly lagi di luar Pak, jaringannya bermasalah. Oke, baik. Ada kayak acara gitu Pak. Ini berarti diwakili oleh Mas Robi? Iya Pak. Oke, baik.
Ini saya coba presentasikan dulu. Oh, nggak ada yang bisa dipresentasikan untuk kelompok C. Karena saya nggak ada catatan sama sekali. Ya mungkin bisa diulangi untuk presentasi yang kemarin. Saya ada miss catatan. Atau kemarin sudah sempat upload ya, tapi Udah upload Pak. Mbak Tia upload di apa tuh? Discord. Discord. Saya juga upload di sini di Zoom. Oke. Cuman waktu di akhir-akhir Pak, karena dari HP nggak bisa saya upload dari laptop kemarin. Oke. Untuk hari ini coba dipresentasikan kembali sambil diupload. Nanti saya perbaiki catatan saya sambil jalan. Oke. Iya Pak. Oke, baik. Monggo dilanjutkan. Silakan dimulai. Udah muncul Pak. Belum ada apa-apa. Belum. Eh, lagi login dari komputer. Iya, nggak apa-apa. Ditunggu saja. Kemarin itu judulnya ini Pak, sirkulasi udara rumah pintar. Ini judul fixnya Pak. Untuk flowchart-nya ini Pak, mulai kemudian SP8266-nya menghubungkan ke internet, menghubungkan dengan hotspot atau wifi, kemudian dia mencoba menghubungkan ke server Blink Cloud-nya. Setelah itu sensor DHT22 dan sensor MQ2 aktif, mikrokontrolernya memproses data dan membaca data, kemudian mengirim data ke server Blink yang sebelumnya sudah diatur data streamnya ke pin 0, 1, dan 2. Kemudian interface-nya yang aplikasi dari Meet AVV Inventor itu mendapatkan data dari API Blink. Kemudian output-nya display value aplikasi nilai dari suhu, temperatur, dan gas. Ini apabila suhunya lebih besar dari 35 derajat atau kelembapannya lebih besar dari 80% atau gasnya lebih besar dari 300. Ini kondisinya salah satu atau ketiganya mewakili Pak, bisa bila satu kondisi ini terpenuhi maka alat itu sudah bisa berfungsi. Motor ini sudah bisa berputar. Motor servonya akan berputar. Kemudian relaynya aktif dan motor DC 12 voltnya berputar untuk menghisap udara kotor yang ada di ruangan. Kemudian indikatornya akan muncul notifikasinya pada aplikasi Android. Terus komponen yang digunakan itu ada DHT22, LDR, sensor MQ2, motor servo, motor DC 12 volt, adaptor 12 volt, dan relay. Kami tadi nggak ada diskusi di Zoom gitu Pak, cuman diskusi melalui WhatsApp aja karena banyak yang berhalangan Pak, nggak bisa melalui Zoom. Untuk judulnya tadi, judul fixnya itu tadi Pak, yang sirkulasi udara rumah pintar Sumar. Oh, Sumar ya? Iya. Sirkulasi udara rumah pintar. Oke, baik. Untuk yang dimonitoring tadi apa aja? Suhu dan Yang kelembapan. dimonitoring suhu, temperatur, dan gas. Asap dan gas. Suhu, temperatur, dan gas. Suhu. Yang dimonitoring itu kandungan gas apa?
asap, lebih ke asap, Pak. Oh, Karena kalau di asap. dapur sensor MQ2. Oke. Karena kalau di dapur kan ada asap Untuk hasil suhunya menggunakan apa? DHT11. DHT 22. Oh, DHT22. Untuk asapnya menggunakan MQ2. MQ2. Oke. Untuk yang dikontrol tadi ada servo. Ya, motor servo sama motor DC 12 volt untuk kipasnya, Pak. Oke, baik. Untuk apa namanya? Untuk sketsanya tadi tolong dikirim ya. Iya, Pak. Diupload ke Yang chat aja nih. iya, Pak. Oke. Tadi interface-nya pakai apa? Interface-nya pakai Mid AVV Inventor, Pak. Oh, lebih banyak yang suka pakai MIT ya? Atau mungkin nanti pakai kodular antara dua itu, Pak. Yang paling dikuasai aja sih, nggak perlu terlalu memaksakan juga. Iya, Pak. Kalau memang lebih menguasai pakai MIT ya nggak apa-apa. MIT itu juga dia punya apa namanya pesaing ya, Tungkable. Tapi itu Tungkable itu sama kayak tembakan atau gimana aja? Atau versi 2-nya MIT juga nggak tahu, kayak PowerSys banget gitu. Tungkable. Sirkulasi udara rumah pintar. Oke, baik, terima kasih untuk kelompok C. Saya lanjutkan ke kelompok D ya. Iya, Pak. Oke. Oke, untuk kelompok D kemarin ada perancangan sistem monitoring dan kendali pada benih cabai merah berbasis IoT sebagai implementasi smart farming Indonesia dengan 2 fokus yaitu monitoring dan kontrol juga. Yang pertama ada suhu kelembapan lingkungan menggunakan DHT11 dan kelembapan tanah menggunakan sensor soil moisture dengan kontrol water pump relay. Oke, untuk kelompok D sendiri apakah sudah hadir lengkap? Hadir Pak, hanya 2 orang Pak. Oke, Mas Agus Setiana. Ada beberapa yang mau saya tanyakan dulu. Untuk di sini kan ada dua sensor yang dimonitor ya, yang yang dijadikan inputan dengan 1 kontrol. Bagaimana kamu memadukan 2 sensor itu sehingga diambil keputusan bahwa water pump harus on kayak gitu. Kemarin sih Pak sempat habis nyeri tahu informasi mengenai bibit cabai merah juga itu suhu udaranya itu harus sekitar 28 derajat Celcius sama kelembabannya itu harus di atas 60%. Dan untuk kelembaban tanahnya itu harus harus di atas 80% kalau nggak salah. Nah, jadi dari ketiga parameter itu Pak Agus menggunakan dua sensor ini. Jadi nanti pakai logika N. Kalau misalkan dari ketiga kondisi itu terpenuhi, maka nanti si relay ini akan aktif gitu Pak. Tapi Agus juga nyiapin buat semi otomatisnya. Semisal nanti pas pagi, misalkan mau disiram itu bisa sama si usernya juga gitu Pak. Baru kayak gitu sih Pak untuk konsepnya. Oke, bagus itu. Jadi masih ada ada otomatis sama semi otomatisnya juga. Udara 28 derajat. Emang kalau di Indonesia cabai merah itu biasanya dari mana? Yang alami. Kalau itu aku kurang tahu Pak, belum sampai nyari tahu ke situ sih. Maksudnya daerah mana yang suhunya 28 derajat? Kalau dari situ sih ngelihatnya dari daerah sekitar Agus juga segitu Pak, Jawa Barat sih. Oh, iya. Tapi ini kan lumayan. Karena konsepnya teknologi ya, berarti kayak semua kondisi lingkungannya itu
diidealkan gitu. Meskipun dan itu juga harus bisa diterapkan di semua daerah kan. Jadi kayak di Surabaya ini kan panas ya. Gimana caranya biar di Surabaya itu bisa juga ditanami benih cabai merah kayak gitu. Nah, dengan bantuan teknologinya itu tadi. Kira-kira kalau kayak gitu masuk akal nggak ya? Artinya kan kalau seandainya benih cabai ini ditanam di tempat asalnya gitu, ya berarti teknologinya nggak ada gunanya dong. Nah, Iya sih Pak. iya kan ya. Jadi kita repot-repot bikin teknologi tujuannya biar semua daerah itu bisa disetarakan gitu. Bukan disetarakan sih. Ya konsep greenhouse itu kan kita bisa menanam sesuatu yang di daerah itu nggak bisa ditanami kalau dengan kondisi alam yang ada gitu. Jadi kayak harus menggunakan rekayasa teknologi biar dapat juga gitu. 28 derajat. Kalau di daerah yang panas banget kayak susah banget gitu dapat 28 derajat. 28 derajat itu kan kayak suhu ruangan ber-AC dikit-dikit gitu. Gimana sih? Nggak dingin banget tapi nggak panas banget. Ideal 28 derajat. Nah, untuk parameter keberhasilannya nanti gimana kalian? Apakah dari perkembangan benih cabainya sendiri atau cuma alatnya aja yang bekerja dan tidak gitu? Kalau sejauh ini ngelihat dari alatnya dulu sih Pak. Dari alatnya dulu ya. Iya. Tapi kalau itu maksudnya nggak make sense sih. Artinya ya semua orang bisa bikin alat tapi narasi yang dibangun nggak nyampe gitu. Karena kan kalau aku lihat di sini kan kalian mengkhususkan alat kalian pada benih cabai merah gitu ya. Kayak bukan alat, contoh kayak kelompok A tadi ada Smart Energy KWH Meter itu kan dia tidak bergantung pada apapun gitu. Ya semuanya teknologi ketemu teknologi gitu. Kayak device, penggunaan arus, penggunaan daya, penggunaan tegangan dan lain-lain dari satu device dimonitoring ketemu gitu. Sedangkan kalian punya satu case lagi yaitu makhluk hidup yang lain gitu. Dan parameter keberhasilan itu ya dilihat dari makhluk hidup yang kalian rawat, yang kalian tanamkan di teknologi ini. Itu sih tingkat kesulitannya kalau seandainya memang benar-benar mau diseriusin. Jadi nggak bisa kita bikin alat dengan narasi yang seperti kalian bangun tapi fokus penelitiannya cuma pada alatnya aja gitu, nggak terhadap perilaku cabai merahnya. Gitu gimana kira-kira Mas Agus? Berarti kalau misalkan seperti itu paling nanti didiskusiin lagi sih Pak perihal berarti untuk parameter keberhasilannya Pak. Iya. Jadi kan di sini Mas Agus dan teman-teman kan juga sudah survei dan lain-lain kan juga sudah dapat data cabai merah itu bisanya tumbuh di daerah dengan suhu 28 derajat Celcius dengan kelembapan lingkungan 60 derajat dan kelembapan tanah 60 derajat 60% dan kelembapan tanah 80%. Itu kan artinya kalau seandainya cabai merah itu ditanam pada kondisi tersebut, cabai merahnya itu bakal tumbuh sekian. Nah, itu kan bisa diukur kan, bukan dengan data kualitatif aja, tapi bisa benar-benar terukur. Dia cabai merah itu sendiri bakal tumbuh bagus itu kalau seandainya dia tumbuh berapa senti dalam waktu berapa hari. Terus dia bakal berbuah dalam waktu berapa hari, buahnya bagaimana dan lain-lain. Berapa biji buahnya itu. Dan semuanya itu harus benar-benar kuantitatif gitu. Bukan kualitatif. Intinya bisa diukur, bukan hanya sekedar baik, bagus. Ya gitulah, paham lah pasti Mas Agus ya. Bukan sekedar kualitatif, bukan sekedar penilaian kualitatif aja, tapi harus ada parameter-parameter yang jelas yang muncul gitu. Nah, satu hal yang tak sukai dari judulmu itu karena judulmu rapi, bagus, menarik, dan gimana ya?
ada hal yang lain gitu yang tidak dimiliki oleh kelompok lain juga. Tapi salah satu itu juga jangan sampai jadi bumerang juga gitu. Kita bisa aja bikin perencanaan yang bagus tapi pada eksekusinya nggak nyampe gitu. Jadi kan kayak orang berekspektasi sangat tinggi gitu. Aku juga berekspektasi tinggi banget sih terhadap alat ini. Kayak ini satu-satunya yang menggunakan makhluk hidup untuk apa namanya? Yang digunakan sebagai penelitiannya kayak gitu. Dan makhluk hidup itu sendiri kan adalah salah satu hal yang tidak bisa dipastikan gitu. Salah satu hal yang tidak teratur kan gitu. Jadi kayak ya itu tingkat kesulitannya di situ. Aku nggak berharap kalian ganti judul, cuma aku pengen menekankan bahwa kalian harus bisa menyelesaikan judul ini dengan baik, kayak gitu. Saya Pak, paling boleh ini nggak Pak? Kalau misalkan tadi Agus tangkap dari penjelasan Bapak kan perihal parameter keberhasilan, kalau misalkan Agus bandinginnya kayak gini bisa nggak Pak? Misalkan nanti Agus nanam benih cabai yang memang itu secara alamiah gitu Pak, langsung ditanam di tanah, sama nanti pakai alat ini gitu Pak. Nah berarti nanti kalau misalkan compare-nya perbandingan antar alat ini sama yang manual itu boleh nggak Pak? Kalau misalkan nanti buat dimasukin ke analisa atau jadi parameter keberhasilan. Ya, itu bagus sih. Jadi benar-benar dibandingkan gitu. Kalau seandainya ini kita punya benih cabai yang ditanam di tempat di mana tidak seharusnya ditanami benih cabai. Kalau seandainya Mas Agus Sutiana tadi dari mana? Dari Jawa Barat? Iya Pak, Purwakarta Pak, Jawa Barat. Dari Jawa Barat. Nah, tapi kalau seandainya di daerah itu memang lumrahnya ditanami benih cabai dan bagus ya, akhirnya itu nggak bisa jadi parameter juga gitu Mas. Contoh sederhananya gini ya, stroberi itu cuma bisa tumbuh di daerah dingin, contoh di Malang gitu ya, dan itu nggak bisa ditumbuhi di daerah yang panas kayak Surabaya. Nah, gimana caranya kita bisa nanam stroberi yang harusnya di tempat dingin, kita pindah ke Surabaya dengan rekayasa teknologi, itu baru bisa dibandingkan. Contoh kalau seandainya kamu tanam asli, gimana ya? Tanam tanpa ada rekayasa sama sekali, dia tumbuhnya kayak gimana? Pasti nggak bisa tumbuh atau bagaimana? Nah, atau bisa tumbuh tapi nggak bisa maksimal, gitu. Dengan ditambah rekayasa teknologi, akhirnya bisa jadi maksimal sama dengan daerah asalnya dia. Kayak gitu maksud saya. Bukan berarti dibandingkan begitu aja, tapi kita juga harus tahu letak geografisnya dia gitu, asalnya dari mana. Kalau memang di sana asalnya benih cabai merahnya asalnya dari sana, kalau Mas Agus tanam di tanah yang tanpa teknologi ya dia jelas bisa tumbuh dengan baik gitu. Akhirnya parameter perbedaannya itu juga sedikit. Iya nggak sih? Gimana? Coba tanggapannya. Iya Pak, pasti sedikit sih. Nah, paling kalau misalkan kayak gitu berarti Agus kayak harus ngususin sistem ini tuh buat satu daerah aja ya Pak. Maksudnya daerah yang agak susah ditanemin cabai merah. Kalau misalkan seperti itu masuk nggak Pak? Ya, itu masukku. Paling nanti dimasukin kayak daerahnya gitu Pak di penjelasan di narasinya itu Pak. Iya, betul. Nah, tadi itu maksudku itu mengarah ke situ. Jadi kalau kita bilang Indonesia ya, Indonesia memang surganya flora kan. Ya bener flora ya. Kayak apa namanya, cabai dan lain-lain, rempah-rempah dan lain-lain itu kayak bisa ditanami di mana aja, cuma kan nggak semua tempat. Terlalu luas kalau seandainya kita bahas Indonesia. Mungkin bisa dikhususkan aja nanti. Nah, gini. Kalau Mas Agus masih ingat petani muda keren? Masih ingat nggak? Masih Pak. Yang dari Bali. Itu topik apa yang diangkat? Tentang smart farming Pak. Iya. Nilai plus dari alatnya itu apa? Kalau seandainya aku pakai alat ini, keuntunganku apa? Itu masih ingat nggak? Masih sih Pak. Jadi intinya itu, cuman kalau yang Agus tangkap ya Pak ya. Jadi cuman kayak ada otomasinya aja sih Pak. Jadi kayak buat nyiram sama kayak gitu mempermudah aja sih Pak. Kalau misalkan
Agus yang kayak gitu sih Pak, perihal yang petani. Nggak hanya mempermudah, ada satu hal yang diunggulkan lagi dari mereka. Maksudnya kalau kita menggunakan alat ini kita bisa hemat sekian. Kalau tidak menggunakan alat ini kita melakukan pemborosan sekian. Itu di air untuk petani muda keren kemarin. Itu dia meng-highlight penggunaan airnya. Jadi dia itu membedakan gimana kalau seandainya sawah itu diairi dengan menggunakan ya parit atau digenangi air dengan disiram, ditetes. Nah, dia itu bisa menghemat sekitar 80% dari penggunaan awal gitu. Nah, kalau itu masuk akal, Mas. Narasi yang dibangun memang penghematan airnya sendiri, bukan dari tingkat keberhasilan kepertumbuhannya juga gitu. Kalau itu lebih gampang, karena jelas kan parameternya itu jelas. Jadi dengan kapasitas air yang berbeda yang diberikan ke tanaman, tapi tanaman itu masih tetap bisa tumbuh dengan maksimal kayak gitu. Berarti kan efisiensinya yang diangkat memang, bukan dari tingkat keberhasilannya. Nah, tergantung nanti ini dari tim kelompok D itu apa yang mau diangkat dari dari pengairannya sendiri atau tingkat keberhasilannya atau kualitas tanamannya gitu. Kalau dari sebelumnya bagaimana konsepnya? Kalau misalkan yang sebelumnya sih baru itu sih Pak, baru dari tadi compare tadi Pak, perbandingan tanaman itu sih Pak. Dan jadi intinya kualitas sih Pak. Iya, jadinya kualitas itu agak susah loh itu. Gak apa-apa, bisa didiskusikan lagi nanti didiskusikan pelan-pelan, baik-baik. Coba dipikir ulang. Intinya semuanya bisa dikerjain, cuma kalau menurutku itu bakal lebih susah kalau seandainya penilaiannya kualitatif. Gitu. Iya Pak, siap. Oke. Kalau pakai model petani muda keren kemarin kan dia yang diangkat itu hemat airnya itu. Jadi dengan mode tetes dia bisa segini, kalau seandainya diairi, digenangi itu penggunaan airnya sekian gitu. Jadi benar-benar bisa dibandingkan. Dan dia juga bukan menanam di tempat yang tidak seharusnya. Memang udah seharusnya memang ditanami di situ gitu. Jadi Kak, bukan bukan tanaman yang dari jauh juga. Jadi kayak tanaman yang sudah ada, tinggal dikelola aja. Itu jauh lebih mudah sih daripada kita parameter kualitatif itu tadi. Dan ditambah lagi kan karena waktunya mepet ya, tinggal berapa pertemuan berarti? Tinggal 6 pertemuan mungkin, itu kayaknya agak sulit kalau seandainya dibuat kualitatif. Kalau menurut surveinya Mas Agus sendiri, benih cabai sampai dia berbuah itu berapa bulan? 2-3 kayaknya Pak. Nah itu nggak nutut kayaknya ya. Maksudnya kita kualitatif dia bisa tumbuh baik itu kita butuh waktu berapa gitu. Iya Pak. Oke, mungkin nanti bisa bisa didiskusikan lagi dan diperjelas dengan tujuan apa yang mau diangkat gitu. Contoh perancangan sistem monitoring dan kendali pada benih cabai merah berbasis IoT sebagai upaya penghematan air dan lain-lain lah gitu. Itu kan udah jauh lebih sederhana untuk konsepnya, tapi nggak masalah, itu bukan tuntutan, itu cuma saran. Jadi terserah dari tim kelompok D, masih bebas menentukan. Oke, semangat untuk kelompok D. Siap Pak, terima kasih Pak. Yuk, saya lanjutkan ke kelompok E ya. Untuk kelompok E, nah ini kemarin kelompok E kan ada Smart Help, cuma kayaknya kesulitan untuk penentuan judul dari tema yang ditentukan. Akhirnya mengangkat judul mengukur kapasitas dalam tempat sampah, lalu mengirimkan peringatan ke petugas kebersihan monitoring bisa mengangkat. Ini bukan judul ya ini ya? Iya, itu bukan judul, konsepnya. Itu konsep. Judulnya kemarin apa judulnya? Ya, judulnya kita udah diskusi bikin baru lagi, Pak. Oh, kenapa nggak jadi? Yang ini nggak jadi berarti?
judulnya kita ubah lagi seperti yang kemarin. Jadi judul barunya itu sistem monitoring dan tracking tempat sampah di kota berbasis IoT gitu, Pak. Mm-mm. Your default microphone has changed to microphone. Suaraku masih masuk nggak nih? Cek, Masuk, cek. Pak. Masuk. Kok pelan ya? Masuk, Pak. Masih masuk ya. Oke. Bentar. Coba ini sudah ada sketsanya atau notulensi terbaru kira-kira yang bisa didiskusikan? Halo, Mas. Siapa ini? Mas Kevin ya? Iya, Pak. Ada notulennya, tapi cuman sedikit doang, Pak, poin-poinnya. Oke, nggak apa-apa. Minimal saya bisa tahu jelas judulnya apa. Oke, silakan share lokasi, share screen. Iya, Pak. Kurang lebih seperti ini, Pak. Jadi ada kita bikin RAB-nya. Udah terlihat kan, Pak? Ya? Oh, udah terlihat. Kembali ke judulnya dulu dong. Ini, Pak, judulnya. Sistem monitoring dan tracking trash bin. Di kota berbasis IoT. Oke, baik. Di sini ada dua ya, monitoring kapasitas tempat sampah menggunakan sensor US dan notifikasi petugas kebersihan daerah. Nah, itu tadi masih belum fix ya. Coba dijelaskan kembali. Silakan. Gimana, Pak? Ya, silakan dipresentasikan kembali. Oke, yang pertama itu ada RAP. Jadi kita di sini menentukan harga alat dan bahannya. Kalau WMOS D1 itu kan sudah ada dari Kitindobot, Ultrasonic juga sudah ada, OLED display juga sudah ada. Jadi yang kita perlu beli itu modul GPS-nya. Kita nemu di e-commerce itu harganya 68.000, tempat sampahnya harga 83.500, kemudian black box 4 buat komponen-komponen mikrokontrolernya itu 10.000, totalnya 161.500. Tapi itu juga masih ada yang kurang, Pak. Jadi kan kalau kemarin itu saya bilang kalau misalnya nanti di MIT App Inventor-nya kok GPS-nya nggak jalan, mapping-nya, itu nanti mungkin kita bakal coba beli apa namanya, coba beli Blink Premium untuk pakai apa namanya, pakai ini ya, pakai fitur map-nya, karena yang fitur map-nya di Blink itu kan berbayar ya. Jadi nggak dimasukkan ke dalam sini, saya lupa. Seperti itu. Nah, kemudian ada ini penyederhanaan tugas. Jadi tujuannya tuh biar kerjain tugasnya nggak langsung banyak gitu. Soalnya yang saya pernah alami dulu tuh kalau ngerjainnya langsung banyak, akhirnya ada error. Nah, ketika ada error, malah nggak tahu errornya ada di mana, di baris yang mana, apa yang jadi masalah itu. Makanya di sini saya menyederhanakan tugasnya dari membuat dulu codingan untuk ultrasonic blink, habis itu bikin lagi ultrasonic dengan OLED-nya, terus GPS dengan blink, terus bikin codingan untuk pesan Telegram, kemudian baru digabungin. Jadi biar nanti ketahuan mana kalau misalnya ada masalah gitu, ada masalah di codingannya atau codingannya kurang efisien, mungkin bisa mengakibatkan si WMOS-nya itu crash, ya, jadi bisa lebih gampang untuk dideteksi gitu. Kemudian ya ini mencari jurnal referensi untuk apa namanya, untuk laporan akhir nanti. Kemudian perubahan judul menjadi sistem monitoring dan tracking trash bin di kota berbasis IoT. Jadi temanya bukan smart health lagi, Pak, tapi smart city. Oke. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Keren. Oke, saya rasa cukup ya untuk pemaparan judul masing-masing kelompok. Nah, untuk selanjutnya saya kasih tugas masing-masing kelompok, bisa dikerjakan langsung atau dikerjakan di hari-hari selanjutnya. Jadi ini akan saya tagih di pertemuan selanjutnya. Hari berapa? Hari Jumat ya? Hari Jumat.
Tapi infonya untuk beberapa minggu ke depan, kayaknya ada 2 kali pertemuan ya dalam 1 minggu ya. Itu udah mulai masuk ke pembahasan tugas akhir sih. Jadi nanti akan ada 2 pertemuan kayaknya. Oke, untuk kelompok A dulu. Kelompok A, halo kelompok A. Iya Pak, ada Pak. Untuk kelompok A sendiri, progresnya terjauh sampai mana? Sudah beli PESM? Udah Pak, sama beli ya colokannya itu, terus nanti kita baru mau targetnya, baru mau mulai ke sistem monitoringnya dulu Pak. Sistem monitoringnya dulu. Oke, baik. Ya. Jadi untuk kelompok A, tolong dicatat ya, tidak saya tampilkan ke PPT. Untuk tugas Bentar, minggu Pak. ini bisa ditampilkan minggu depan, mungkin kurang lebih kalau nggak salah hari Rabu atau hari Selasa ya, pertemuan dengan mentor profesional. Nggak tahu, lihat jadwalnya nanti. Untuk kelompok A diharapkan minggu depan sudah bisa menunjukkan list program monitoring arus tegangan daya menggunakan PESM. List program PESM dan menunjukkan hasilnya pada OLED. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok A? Memastikan lagi Pak, tadi yang buat minggu depan list program, monitoring arus tegangan daya, sama menunjukkan hasilnya pada OLED gitu. Iya. Gitu, Pak. Oke Pak. Mungkin kalau terlalu susah, nggak susah ya itu ya. Berarti harus tetap dibebani itu. Susah nggak itu? Berat nggak? Kayaknya cukup sih Pak. Ya udah gini aja deh, tampil OLED-nya nggak usah dulu. Tampilkan ke apa namanya? Aplikasinya dulu Pak. Serial monitor. Blinknya. Oh, serial monitor. Bling kejauhan. Jangan deh Pak. Dikit-dikit aja dulu. Serial monitor aja. Oke, Serial Pak. monitor aja ya. Iya Pak. Serial monitor. Tapi di sini coba kamu breakdown. Kamu sensing arus tegangan daya itu harus ada beban. Harus ada sumber juga. Iya Pak. Berarti kayak wiring dengan steker dan lain-lain juga harus sudah ada juga ya. Iya Pak. Baru mentahan aja sih, nanti harus dirangkai lagi juga gitu Pak. Oke. Oke, baik. Jadi itu ya. Tetap harus ada beban, sumber, dan nilainya ditampilkan di serial. Kalau PESM itu gampang kok. Bukan gampang sih. Meremehkan sekali saya. Jadi kamu akses itu udah keluar semua kan datanya? Akses datanya harusnya sih keluar Pak. Baru dapat referensinya sih Pak, lagi dicoba paling. Soalnya harus ngerangkai dulu ya Pak. Misalnya Ya, gitu. tingkat kesulitannya itu di merangkainya dan lain-lain. Kalau seandainya programnya itu kamu cari dan dapat, itu pasti udah Iya. working. Tapi kalau seandainya kamu salah ngerangkainya, kebakar beneran. Iya Pak. Makanya Mas Hadi kayak yang lebih ke hardware-nya Pak. Soalnya dia lebih tahu, lebih paham kalau soal hardware Pak. Oke, itu ya berarti ya. Jadi minggu depan bisa langsung dipresentasikan. Oh, Mas Hadi sudah hadir. Halo Mas Hadi Purnomo. Lu hilang mana? Iya Pak, halo Pak. Oke, jadi untuk pertemuan selanjutnya Mas Hadi hari Rabu atau hari Jumat, kalau nggak salah hari Rabu ya kalau nggak salah. Hari Rabu itu bisa diupayakan untuk menyiapkan itu tadi, PESM, dan hasilnya ditampilkan ke serial monitor. Jadi kalau seandainya di breakdown itu sudah ada pembebanan dan sumber listriknya. Oke, Mas Hadi dan Mas Faisal Azhar beserta timnya ya. Itu nggak perlu ditampilkan secara live, bisa didokumentasikan biar apa namanya? Biar kualitas gambarnya juga bagus, bisa didokumentasikan entah itu berupa foto atau video dan dipaparkan menggunakan PPT atau Word gitu aja. Oke, bisa ya? Insya Allah Pak. Bisa Pak. Oke, semangat. Oke, saya lanjutkan untuk kelompok B. Mas Ilham Rizviki. Masuk Pak. Nurkolis. Mana lagi kelompoknya? Iya Pak, mohon maaf. Ini lagi di luar Pak. Oke. Ada Mas Suhel, Aulia, dan Mbak Hasna.
Oke, di sini ada ada suhu kelembapan. Gampang suhu kelembapan. Kalian nanti ada itu nggak? Nampilin ke OLED nggak? Halo? Nggak ada suara. Nurkolis nggak ada suara Nurkolis. Ada, Pak. Oh, Ada ada. tampilin ke OLED juga, Pak. Oh, nampilin ke OLED juga. Komponen yang sudah beli apa? Yang sudah ready selain DHT. OLED, Pak. Terus kipas, heater, L298. Heaternya belum, Pak. Rencananya mau pakai Proteus dulu. Oh. Kira-kira disegerakan, diagendakan kapan untuk belanjanya? Pertengahan bulan, Pak. Tanggal 14-an. Kok ngepas. 14 itu Selasa, Senin, Sunday, Monday ya? Senin. Kenapa enggak lebih awal? Kan apa bedanya sekarang sama tanggal 14? Nunggu planning yang pas dulu, Pak. Dipaskan dulu planningnya apa aja. Jadi sekalian belanjanya. Oke, berarti apa Biar yang nggak kira-kira bisa incir-incir. ditampilkan di pertemuan selanjutnya kira-kira yang bisa dipresentasikan? Itu ya dari sensor ya? Iya, Pak. Sensor. Terus nampil di OLED sama di Blink mungkin, Pak. Oke, itu ngomong sendiri loh ya itu ya. Aku nggak minta loh ya. Mungkin, Pak. Nggak tahu teman-teman, Pak. Gimana Mas Ilham? Oke nggak sama timnya nih? Ya Pak, kenapa Pak? Dari tadi nggak menyimak. Bentar, saya rekap dulu. Suhu kelembapan, OLED, terus tampil blink. Oke, berarti 3 poin ini ya, Mas dan Mbak dari kelompok B. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan coba lihat progresnya, yaitu akses suhu dan kelembapan ditampilkan ke OLED dan blink. Itu nanti bisa tetap disiapkan kalau seandainya saya sewaktu-waktu minta ditampilkan secara live, tapi yang lebih utama adalah didokumentasikan yang bagus. Maksudnya dengan kualitas gambar yang bagus dan dipresentasikan kayak gitu. Oke, siap ya? Kita kerjakan proyek Pak. akhirnya Siap, Pak. sedikit ini. Sedikit, banyak, sedikit. Oke, saya lanjutkan ke kelompok C. Tim saya banyak, Pak. Proyeknya, Pak. Kan timmu ya banyak sih. Timmu kan 5 orang. Ada Ilham, Nurkolis, Hasna, Suhel, Aulia, Syaputra Siregar. Dibagilah pekerjaannya. Kalau seandainya masalah device kan ini kayaknya sudah dapat dari Indobot semua kan? Bisa lah harusnya itu. Oke, semangat untuk kelompok B. Saya lanjutkan ke kelompok C. Ada Sumar, sirkulasi udara rumah pintar. Ada monitoring gas asap DHT22, MQ2 sama servo motor DC. Oke, untuk kelompok C tadi Mas Senlius Diantoro. Halo. Atau Mas Robi Maulidana. Ya Pak, halo Pak. Oke. Mas Robi. Untuk kelompok C sendiri saya kasih penugasan. Oh ya, untuk alat-alatnya sendiri yang sudah ready apa? Kalau alatnya sama Mas Senli udah ready semua, Pak. Terus? Kalau punya saya lagi di perjalanan karena jauh. 2 mingguan baru sampai. Oke. Sederhana aja ya berarti ya. Untuk pertemuan selanjutnya mohon disiapkan untuk monitoring suhu dan kandungan asapnya menggunakan DHT22 dan MQ2 ditampilkan di serial monitor aja dulu. Iya Pak, baik Pak. Oke, gampang ya? Iya Pak, insya Allah. Kelompok B nggak boleh iri. Kelompok B susah.
Serial monitor. Oke, baik. Serial monitor. Serial monitor dulu aja lah, nggak apa. Terus untuk kelompok D. Oke, terima kasih untuk kelompok C. Iya Pak, terima kasih Pak. Yuk. Untuk kelompok D, siapa nih? Oh, Mas Agus tadi ini ya? Mas Agus Sutiana. Halo Mas Agus. Ya, Bos. Siapa tadi tuh? Teman saya, Pak. Lagi di kosan. Nah, untuk alat-alatnya sendiri yang sudah ready apa Mas? THT, relay, itu udah ada sih, Pak. Yang belum ada, soil moisture itu belum ada. Oh, DAT11 sama relay aja ya? Iya, Pak. Oke, kalau gitu akses sensor DHT. DHT11 atau 22? 11, Pak. Oh, 11. Akses DHT11, datanya ditampilkan ke serial monitor. Terus diberi set point di suhu sekian, outputnya relay. Siap, Pak. Oke ya, tolong didokumentasikan dengan baik dan minggu depan dipresentasikan. Baik, Pak. Untuk kelompok E. Kelompok E. Kelompok E tadi siapa ya? Mas Kevin. Iya, Pak. Kevin dan tim. Kelompok E tadi ada sistem monitoring dan tracking trash bin kota berbasis IoT. Untuk pertemuan selanjutnya mohon disiapkan untuk akses US, ultrasonic, sama GPS. Mohon maaf, Pak, tapi untuk modul GPS-nya sedang bermasalah nih, Pak. Gimana tuh? Jadi kan Gimana? saya beli tuh, Pak. Saya beli di online. Pas udah sampai, kok nggak mau nyala. Saya kira Pasti pilih kenapa? yang murah ya pasti ya. Saya nggak tahu juga itu 68.000 murah atau mahal. Soalnya ada sih yang mahal sampai 100 ribuan lebih. Iya murah itu. Makanya dia nggak mau Murah nyala, itu. terus saya lihat rangkaiannya, solderannya itu ada yang short, Pak. Saya coba besok mau benerin aja sih, mau benerin sama teman saya kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa ya Beli lagi. beli lagi. Iya, Pak. Tapi ya gitu, Pak, intinya belum bisa, Pak. Mungkin Oh bisa intinya GPS belum ya, nggak bisa ya. Nah untuk notifikasi kemarin jadi pakai apa? Telegram ya? Iya, Pak, jadinya pakai Telegram. Oke. Kalau aku minta ultrasonic aja kayaknya terlalu sedikit, tapi nggak apa-apa sih. Coba untuk sensor ultrasonic diakses, terus langsung di scaling ya. Tapi trash bin-nya udah beli. Spin-nya udah, Pak. Oh, oke. Sensor ultrasoniknya langsung ditempelkan aja dulu di trash bin, terus diukur ketinggian dasar sampai ke ultrasonik, jadi langsung bisa diskalain ya persentase berapa persen gitu ya. Oke, Pak. Jadi nanti satuan yang keluar yang ditampilkan itu nggak hanya jarak tapi udah kapasitas persentase Ditampilkannya gimana nih, Pak? di OLED. Kemarin sempat ada OLED-nya kan? Iya, Pak, ada OLED. Oke. Oke, aman ya. Nggak perlu nyenggol GPS dulu, nggak perlu nyenggol notifikasi dulu. US ke Oke. OLED aja. Oke. Oke. Seharusnya ready semuanya. Mohon didokumentasikan dengan baik. Teman-teman yang lain mohon dibantu. Mohon saling membantu. Dan nanti minggu depan kita bahas, kita presentasikan. Oke, jam 20:11. Ngapain ini enaknya? Masih ada waktu 20 menit. Apa kita dangdutan kayak Mbak Lola tadi? Atau mau ada sesi tanya jawab? Silahkan, mungkin. Kalau nggak ada yang mau tanya, gantian saya yang tanya loh ya.
Oke, kalau gitu saya yang tanya untuk stop aja nih. Saya mau tanya untuk Mbak Adventia Triana. Halo, Mbak Adven. Iya, Pak. Dari kelompoknya Mas Agus ya tadi ya? Iya, Pak. Dari kelompok C. Sejauh ini sudah membantu apa aja, Mbak? Untuk kelompok C. Kelompok C. Oh, kelompok D. Bener nggak kelompok D? Iya, Pak. Ya, kelompok D. Mbak Adventia Triana, Agus Setiana, Fahrul Razi, sama Esa Zaki. Sejauh ini kontribusinya sudah apa, Mbak? Sudah mengerjakan apa aja untuk yang menjurus ke proyek akhirnya? Kemarin sih cuman bahas diskusi tentang ini barang-barang yang mau dibeli. Cuman kemarin Mas Agusnya udah desain hardware. Untuk yang lain belum ada, Pak. Oke. Untuk plot pembagian job desk-nya sendiri, kebagian apa? Itu belum difikskan sih, Pak. Oh, oke. Mas Agus masih on kah ini? Halo. Iya, Pak. Untuk pembagian job masing-masing peserta di kelompok belum ya? Belum, Pak. Yang hadirnya cuma bertiga aja, Pak. Mas Jaki udah pernah hadir diskusi maupun di grup WA juga klasik banget, Pak. Iya ya. Jadi sama Fahrul Razi ya? Iya, Pak. Untuk Fahrul Razi sendiri hari ini hadir nggak ya? Nggak hadir. Tadi ngelihat nggak hadir sih, Pak. Iya, nggak ada juga sih. Oke, berarti untuk minggu depan tolong dimaksimalkan ya anggotanya. Minggu depan Mbak Adventia Triana yang saya minta untuk presentasi. Iya, Pak. Iya, Pak. Advent presentasi. Saya kasih kesempatan lagi. Siapa yang mau tanya boleh. Kalau nggak ada yang mau tanya, ganti saya yang ngasih tugasannya. Nggak ada yang mau tanya, ya udah berarti semuanya setuju. Tugasannya aneh. Untuk kelompok A, Yevian Rahma, ada nggak orangnya? Iya, Pak. Oke, untuk Mbak Yevian Rahma sendiri kebagian apa ya Mbak jobnya? Itu buat laporan sama PPT-nya. Oke, berarti untuk minggu depan siap untuk presentasi ya? Ya, insya Allah. Pasrah banget. Mas Hadi Purnomo untuk pembagian jobnya gimana ini Mas? Pembagian job masing-masing tim, masing-masing anggota. Ya udah dibagi sih Pak dan udah disepakati. Jadi kalau saya sebagai project manager sama desain hardware, kalau untuk Mas Ajar bagian program sama pembuatan software gitu Pak. Oke. Kalau Mbak Yevian itu ya bagian pencatatan dokumentasi gitu. Dua tim yang lainnya? Dua timnya lagi belum bisa dikonfirmasi Pak. Udah saya japri, udah saya di grup, tapi nggak ada respon gitu Pak. Oke, nggak apa-apa sih. Oke, berarti Ya, untuk jadi- minggu depan dari tugas yang saya kasih itu tadi, Mbak Yevian Rahma yang presentasi ya. Oke, baik Pak. Di briefing sebagus mungkin, selengkap mungkin. Jadi nanti kalau seandainya saya ada pertanyaan, Mbak Yevian Rahma yang harus bisa jawab duluan. Siap, Pak, siap. Siap, siap ya. Itu juga berlaku buat Mbak Adventia Triana tadi dari kelompok D. Jadi minta Mas Agus untuk menjelaskan selengkap-lengkapnya. Jadi kayak nanti kalau seandainya ada pertanyaan dari aku atau dari peserta lain, Mbak Adven yang maju duluan. Oke, kita lanjutkan ke kelompok B. Kelompok B ada Mbak Hasna Khairunisa, ada nggak ya orangnya ya? Hasna Khairunisa, oh ada. Ada. Oh ini kemarin yang dari apa? Dari UPI? IPI? Iya. Dari mana Mbak?
kampusnya? UPI. UPI. Iya di UPI. UPI. Iya. Oke. Untuk pembagian job desk-nya kebagian apa? Kalau saya kebagian di desain alat sama di laporan. Wow, desain alat. 3D. Iya, untuk nanti di laporan. Oke, untuk sampai sekarang, sampai hari ini, sudah ada progres nggak buat desainnya? Belum ada, Pak. Soalnya kemarin kita baru diskusi sampai yang tadi dipaparkan. Jadi paling untuk selanjutnya itu besok. Oke, baik. Besok Jadi, baru ada pembahasan lebih lanjutnya. Oke, tadi untuk tugasnya sudah paham ya? Untuk tugasnya, Iya. Untuk tugas untuk kelompok B. Tugas untuk kelompok B. paham, Pak. Cuman nanti mungkin belajar dari Mas Nurkolisnya. Iya, memang harus gitu sih. Maksudnya, iya. Suhu kelembapan OLED blink. Jadi mohon dipersiapkan untuk presentasinya nanti untuk kelompok ini Mbak Hasna Khairunisa yang presentasi. Hasna Khairunisa. Oke, bisa dipahami ya Mbak Hasna. Bisa dipahami nggak Mbak? Iya, Pak, bisa, Pak, bisa. Bisa ya. Jadi untuk teman-teman kelompok B, Mas Nurkolis, Mas Ilham Rizwiki, dan teman-teman yang lain mohon di briefing se-briefing-briefingnya. Jadi nanti jika ada pertanyaan dari saya atau dari kelompok lain, Mbak Hasna Khairunisa yang wajib maju duluan untuk jawab. Tapi mungkin kalau ada tambahan nanti dari teman-teman yang lain. Nggak boleh. Boleh. Tapi untuk yang dasar-dasar harusnya bisa lah menguasai. Insya Allah. Oke. Untuk kelompok A, B sudah. Untuk kelompok C, ini yang kelihatan ada Mbak Tia Oktaviani. Hadir, Pak. Hadir. Untuk plot tugasnya apa, Mbak? Untuk plot tugas laporan, Pak. Laporan. Untuk desain presentasi siapa? Untuk yang presentasi Mbak Raihan. Hadir nggak ya malam ini ya? Hadir, Pak. Oh, hadir Raihan. Oke, selamat malam Mbak Raihan. Kelihatan ini. Malam, Pak. Oke, dari tadi menyimak ya, Mbak? Iya, Pak. Oke, tidak ada suaranya dari tadi. Oke, jadi sudah jelas ya, Mbak, untuk tugasnya sendiri untuk kelompok C tadi apa? DHT22 dengan MQ2 ditampilkan di serial monitor. Mohon untuk disiapkan presentasinya dan dokumentasinya sebaik mungkin. Minggu depan Mbak Raihan yang presentasikan. Baik, Pak. Oke, dan untuk mas-mas yang ada di kelompok C dan mbak-mbak yang ada di kelompok C, mohon untuk saling kerjasama untuk briefing dan lain-lain. Karena nanti jika ada pertanyaan, presentator yang akan menjawab duluan. Kayak gitu. Jadi tumbal sehari. Gak apa-apa ya, bisa ya? Insya Allah. Jangan nggak masuk. Harus masuk. Nanti karena udah diplot kayak gini, jadinya minggu depan nggak masuk. Oke, kita lanjutkan ke kelompok E. Kelompok E ada siapa yang bisa jadi tumbal ya? Kelompok E. Ada Suryaningsih kelihatan ini, background merah. Halo, selamat malam Mbak Surya. Selamat malam, Mas. Apa suara saya terdengar? Terdengar. Saya sering lihat di jalan-jalan itu ada tulisan kita adalah Surya, itu maksudnya apa ya? Nggak tahu. Kita adalah Surya. Kita adalah Surya. Punyanya Gudang Garam gitu. Oke, untuk Mbak Suryaningsih, plot tugasnya apa ya kemarin Pak? Dari kelompok ini? Kebetulan saya kan baru banget masuk grupnya kan, maksudnya baru aktif dan dapat jobnya di bagian PPT sama buat laporan. Oh, udah cocok berarti ya? Oke, untuk PPT dan laporan berarti cocok untuk pemilihannya. PPT dan laporan.
Untuk tadi tugasnya apa? Udah bisa diulangi coba. Kelompok E. Gimana, Mas? Untuk kelompoknya sendiri apakah sudah dipahami? Eh, lagi mencoba memahami, Mas. Soalnya ya lagi ke bental sama tugas kuliah. Jadinya kayak tabrakan gitu, Mas. Makanya lama banget vakum dari nggak ikut Zoom atau apa gitu gara-gara tugas kuliah. Oke, berarti apa ya, nanti coba didiskusikan dengan tim. Untuk tugasnya adalah akses US ditampilkan ke OLED, tapi ini sudah dipasang ke Trustbin. Dan data yang ditampilkan di OLED adalah berupa jarak dengan satuan sentimeter. Oh ya, masih ada Mas Kevin. Halo Mas Kevin. Iya Pak, hadir Pak. Kira-kira bisa menampilkan milimeter nggak? Milimeter. Mampu nggak ya sensornya? Nggak bisa kayaknya Pak. Bisa sih sebenarnya dibagi 1000 kan ya Pak? Dibagi 100. Iya. 2, contoh 20 cm, berapa gitu. Nggak bisa ya? Oh, pakai koma ya? Koma nggak bisa kayaknya. Saya belum tahu. Kalau milimeter kan berarti senti, koma sekian gitu. Atau senti aja? Senti aja sih sebenarnya. Oke, senti Soalnya sama. biar di mappingnya juga gampang. Oke. Jarak sama persentase ya, kapasitas. Kapasitasnya satuannya persen. Oke, berarti untuk Mbak Suryaningsih dan teman-teman kelompok E mohon disiapkan PPT-nya sebagus mungkin dan dokumentasinya sejelas mungkin ya. Dan disiapkan untuk presentasi oleh Mbak Suryaningsih dan mohon disiapkan semuanya. Nanti minggu depan jika ada pertanyaan, presentator yang harus bisa jawab duluan. Bisa dimengerti ya Mbak? Bisa Mas. Mbak Surya ini orang kedua yang manggil saya Mas setelah Mbak Adventia Triana di beberapa pertemuan yang lalu. Biasanya saya panggil Pak. Tapi kalau nggak gitu Om. Tapi jangan sih. Oke, kita sudah mau masuk di akhir pertemuan, jadi teman-teman bisa coba untuk open cam dulu, kita dokumentasikan. Ada yang keberatan dengan tugasnya nggak? Siapa tahu kelompok B itu biasanya keberatan. Kalau saya nggak ada, Pak. Atau kalau yang tim. Harusnya kelompok B itu tak kasih tugas minggu depan selesai gitu ya. Biar keberatan. Kelompok B nggak ditambah Mas Suhel, Pak? Ya, ada Mas. Mana Mas Suhel? Mana Suhel? Nggak muncul Mas Suhel ya. Nggak hadir hari ini. Itu Mbak Suryaningsih kenapa gelap-gelapan? Lagi dari perjalanan pulang dari kampus Mas, mau ke rumah. Itu lebih terlihat di dunia malam. Di bus. Oh di bus. Oh iya sih di bus ya. Kayak Iya, Mas. di diskotik atau gimana gitu belakangnya. Oke. Orang siapa ini? Nurkolis enggak on. Iya, Pak. Ini ada Mas Bagas Martinus Rianu. Ini yang lagi di Jepang gimana Mas kira-kira suasana sana? Suasana sepi Pak. Coba kameranya diputar diarahkan ke sekeliling kamar boleh nggak? Atau Wah, privasi? Kotor Pak. Oh enggak usah lantainya, atapnya aja. Oh, atapnya ini. Gini Pak. Pintu-pintunya ada pintu-pintunya. Ini pintunya. Itu Pak, pintunya. Itu yang kayak yang di film-film itu ya. Ya yang di Doraemon itu yang digeser itu. Kok vibe-nya positif banget arahnya ke Doraemon. Padahal saya kiranya yang ke situ Pak. Yang Doraemon, saya kiranya Doraemon. Iya, yang Doraemon ini Pak. Ini Doraemon kok Pak. Iya, Doraemon bukan ya. Itu. Iya, Doraemon ya, Doraemon sekali. Yang warnanya biru itu kan Doraemon kan?
Iya Pak, iya, iya. Iya, Yang biru. yang biru. Oke. Sudah ini berarti. Oh, ternyata pesertanya banyak itu karena banyak yang double ya. Ada Mbak Adven, ada 2 akun. Pinter sekali. Ada Mas Takut Hendy ini disuruh muncul juga Mas presentasi, Hendy. Pak. Apa? Takut disuruh presentasi. Iya, nggak apa-apa. Bersiap-siap lebih baik. Nanti minggu depan 2 akun lagi Mbak. Udah pasti presentasi soalnya. Jadi tidak akan kecewa minggu depan. Mbak Asna Khairunisa dan kayaknya Mas Hadi juga kalau presentasi wajib 2 akun kan ya. Yang pakai HP itu wajib 2 akun kalau seandainya di upload untuk presentasi. Oke, terima kasih banyak untuk hari ini. Saya minta maaf kalau seandainya mulut saya agak nggak jelas. Sembarangan. Oke, mohon jempol atau jari atau gimana, silahkan kayak bebas. Nur, kan Kak open cam tak duduk lo. 3, 2, 1. Bentar, cek dulu. Oke, kayaknya cukup. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas antusias teman-teman semuanya. Kita kembali lagi di pertemuan selanjutnya. Nggak tahu hari Rabu atau Jumat lagi, tapi intinya pertemuan selanjutnya. Di jam yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.